Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Semoga anak-anak Bapak dan keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Selamat bergabung kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5. Baik, untuk pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran kedua Pendidikan Agama Islam ya. Dengan materi mengenal Allah dan kitabnya. Baik anak Bapak, kali ini kita akan mempelajari mengenai materi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Anak Bapak pernah dengar Asmaul Husna? Ya, apa artinya? Ada yang tahu? Ya, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, yang pertama kita tanyakan adalah panggilan ya, atau namanya. Melalui nama atau panggilan itu kita pun mengenal seseorang. Demikian juga halnya untuk Allah. Untuk mengenal Allah, kita harus mengetahui nama-nama Allah atau panggilan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pun mewahyukan nama-namanya kepada manusia melalui wahyu atau melalui kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99. Ya anak Bapak ya. Apa itu yang 99? Yaitu Asmaul Husna. Artinya adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Baik anak Bapak, sudah pernah dengar Asmaul Husna? Apa saja Asmaul Husna? Nah, kita lihat ya. Asmaul Husna itu kan ada 99 ya. Tetapi untuk pertemuan ini kita hanya mempelajari 4 Asmaul Husna saja ya. Yaitu pertemuan ini ya. 1. Al-Mumit, 2. Al-Hayyu, 3. Al-Qayyum, 4. Al-Ahad. Ayo kita baca anak Bapak ya. Kita baca sama-sama. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Bagus. Nah, sekarang kita lihat arti daripada Asmaul Husna yang 4 tadi. Pertama apa anak Bapak? Al-Mumit. Ya, Al-Mumit artinya yang maha mematikan ya. Yang kedua Al-Hayyu ya. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. 3. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Yang keempat Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa ya. Jadi ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari saat ini ya anak Bapak ya. Nah, apa itu yang pertama? Al-Mumit artinya apa? Yang maha mematikan. Yang kedua apa? Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Yang ketiga apa? Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri.
Dan yang keempat, Al-Ahad, yang Maha Esa. Nah, itu anak Bapak mengenai Asmaul Husna yang kita pelajari pada pertemuan ini ya, ada 4. Nah, sekarang kita lihat apa makna daripada Asmaul Husna yang 4 ini ya. Kita lihat dulu maknanya ya. Yang pertama, Al-Mumit. Artinya masih ingat anak Bapak? Ya, benar. Yang Maha mematikan. Nah, ya. Al-Mumit mengandung makna bahwa hanya Allah yang mematikan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, sebagai makhluk bernyawa, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Kematian bukanlah suatu yang harus dihindari, ya, karena dia pasti akan datang. Semua yang bernyawa pasti akan mati, ya. Manusia, hewan, jin, bahkan malaikat pun pasti mati. Hanya Allah yang tidak mati, ya, karena Allah yang mematikan. Al-Mumit, Allah yang Maha mematikan, ya. Kematian itu merupakan pintu menuju kehidupan yang abadi. Nah, setelah mati kita akan masuki kehidupan yang abadi. Maka bila kita ingin bahagia dalam kehidupan abadi nanti, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Anak Bapak, apa contoh perintah Allah dan Rasul? Ya, benar ya. Misalnya rajin sholat. Kita rajin sholat ya, bekal kita nanti setelah mati. Lalu apa lagi? Rajin membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran ya. Lalu apa lagi? Patuh dan hormat kepada orang tua. Bagus. Ini adalah contoh-contoh perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita melaksanakannya, maka nanti setelah mati kita akan memasuki kehidupan yang kekal, yaitu dalam kehidupan yang bahagia. Nah, kemudian di samping kita melaksanakan perintah-perintah Allah tadi, kita juga harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apa saja yang dilarang? Misalnya mencuri, menyakiti orang lain, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya, ya. Yang dilarang agama kita harus hindari. Nah, kalau itu bisa kita amalkan, maka insya Allah setelah kita mati, kita akan memasuki kehidupan yang abadi, yang kekal, ya, hidup dengan bahagia. Nah, baik anak Bapak, kita lanjutkan. Yang kedua apa? Al-Hayyu. Al-Hayyu apa artinya? Ya, betul. Yang Maha Hidup. Ya. Al-Hayyu mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup kepada makhluknya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya ada beberapa orang sedang mengalami sakit berat, ya, tetapi Allah belum berkehendak dia akan mati, ya. Walaupun sakitnya berat, tetapi Allah belum menghendakinya mati, maka dia kembali sehat, ya, bisa sehat kembali. Nah, tetapi ada orang yang nampaknya sehat, tidak ada masalah, tetapi Allah telah menghendaki dia mati. Tiba-tiba saja terdengar kabar dia sudah meninggal, ya, karena Allah yang berkehendak, ya. Maka kita harus sering berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Hayyu, wahai Allah Tuhan yang Maha Hidup,
hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Baik, yang ketiga, Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Ya, benar, yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Ya, mulai dari kecil kita biasakan hidup mandiri, membersihkan tempat tidur sendiri, ya, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar mandi, ya. Kita harus biasakan hidup mandiri. Nah, yang terakhir, yang keempat, Al-Ahad. Ayo, apa artinya Al-Ahad? Ya, benar, yang Maha Esa. Al-Ahad mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah esa atau tunggal atau tidak berbilang, ya. Perhatikan dalam surah Al-Ikhlas, apa kata Allah? Qul huwallahu ahad, ya. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain, ya. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan tugas, menyusun dan merapikan buku, pelajaran di rumah dan di sekolah sendiri kerjakan. Jangan dikit-dikit minta bantu orang tua, minta bantu kakak, ya. Usahakan sendiri dulu. Kalau tidak bisa baru minta bantu. Nah, itu anak bapak pelajaran kita, ya, mengenai Asmaul Husna, ya. Masih ingat anak bapak apa tadi yang kita pelajari? Asmaul Husna yang 4. Yang pertama apa? Al-Mumit, yang maha mematikan. Terus yang kedua, Al-Hayyu, yang maha hidup. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Yang terakhir, yang keempat, Al-Ahad, yang maha esa. Baik anak bapak, demikian pelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak bapak, ya. Silakan anak bapak hafal, ya, hafal Asmaul Husnanya dengan artinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.